Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dalam kehidupan kita semua, sehingga kita ada di pagi hari ini. Tentunya kalau saudara ada, ini bukan karena saudara kuat, bukan saudara gagah, tetapi ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita patut bersyukur, kita patut menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan, karena hanya Dia Allah yang layak terima penyembahan kita, Dia Allah yang layak terima pujian kita. Oleh sebab itu pagi hari ini biar kita memberi yang terbaik buat Tuhan, biar kita mau angkat hati kita, mau angkat setiap suara kita untuk kita mengagungkan Dia, untuk kita mau menyerahkan Dia pagi hari ini, karena Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia sudah membuat kehidupan saya dan saudara ada, Dia sudah menolong menyertai setiap kehidupan kita pagi hari ini, karena Dia adalah alam semesta, alam yang sudah menuntun menyertai setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saudara, kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya, amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan yang
Tuhan Yesus. Raja yang besar Engkau Tuhan, Allah, Raja alam semesta ini, penguasa alam semesta ini Tuhan. Kekuatan kami, penolong, perlindungan bagi kami. Sangat sempurna kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Bapa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih bisa membuka mata kami jemaat El-Asa pagi hari ini. Engkau masih Tuhan memberikan nafas bagi kami Tuhan. Ini anugerah yang besar Tuhan. Begitu banyak manusia yang ada di luar sana tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan. Haleluya. Tapi kami bersyukur, kami jemaat El-Asa Tuhan, sekalipun kami hanya dapat dihitung dengan jari, tetapi Tuhan menjamin kami kelompok yang kecil ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Wow, haleluya, haleluya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk Tuhan lebih dalam untuk menyembah Allah yang besar, memuji Tuhan kami, Raja kami yang maha agung, haleluya. Kami menyadari sesungguhnya kami ini manusia yang penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan kelemahan, kami orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Namun kami percaya ketika Engkau tergantung di kayu salib, Engkau telah menebus segala dosa kami, sehingga kami berkata dengan iman, kami adalah orang-orang yang layak untuk datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan puji-pujian, haleluya, bagi nama-Mu ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa kepada Tuhan, biar pagi hari ini tengah ibadah kami beribadah penuh dengan penghormatan kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, beribadahlah dengan takut dan hormat dan gentar di hadapan Tuhan. Biar ada penghormatan bagi nama-Mu, bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Bukan sekadar kami datang di tempat ini, tapi ada satu kerinduan di dalam hati kami, ingin berjumpa dengan Raja kami yang maha besar Tuhan. Haleluya. Sebab itu Bapa, kuduskan kami semua jemaat-Mu saat pagi hari ini. Haleluya. Supaya di tempat ini kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati lawatan Tuhan yang hebat, yang dahsyat di akhir zaman akan dicurahkan oleh Tuhan. Firman-Mu berkata, di akhir zaman Engkau akan mencurahkan seluruh roh-Mu kepada seluruh manusia. Haleluya. Oh Tuhan, di tempat ini kami percaya urapan-Mu mengalir Tuhan tengah kami, sehingga dengan sukacita pagi hari ini kami ada di hadirat Allah. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang ada di altar ini akan melayani Engkau. Hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, singers yang ada Tuhan Yesus, pemain musik yang ada, bahkan listrik yang ada dipergunakan semuanya. Tuhan, biar ada dalam kuasa-Mu, supaya di tempat ini Tuhan Yesus tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya berjalan sesuai dengan urapan kuasa-Mu. Roh Kudus, pimpin kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya, karena kami tahu ibadah tanpa Roh Kudus adalah ibadah yang sia-sia. Namun kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, dan siap memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau masih ada jemaat Tuhan yang dalam persiapan untuk dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan sertai dengan tangan-Mu yang hebat itu, tangan-Mu yang dahsyat itu, tangan yang tidak pernah gagal untuk memegang kami, biar semua boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Terlebih Tuhan, ada hamba-Mu mungkin saat ini dalam perjalanan juga, yang sebentar akan membagikan kebenaran bagi kami. Tuhan, pimpin hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh selamat tiba di tempat ini. Sama-sama Tuhan Yesus, kami mengangkat pujian dan hormat penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, ampuni dan kuduskan kami pagi hari ini. Terima kasih, kami siap buka pelayanan pagi hari ini penuh dengan ucapan bersyukur dalam satu nama yang hebat berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tentunya kita semua pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Jadi kalau kesehatan yang Tuhan beri, orang akan bersorak dengan Tuhan. Orang akan memuji Dia, mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan kita, kekuatan kita dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara. Haleluya.
Semangat saudara, biar orang semangat memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Selagi Tuhan beri orang kuat, orang mau pakai orang hidup ini selalu mengagungkan Tuhan, selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena saudara, kesempatan yang Tuhan beri di akhir zaman ini, mari orang pergunakan. Selagi Tuhan beri orang kekuatan, selagi Tuhan beri orang kesehatan, orang pakai untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Ada banyak hal-hal yang sedang terjadi di akhir zaman ini saudara. Tetapi biar pujian tadi berkata, biar roh kita tetap menyala-nyala, untuk orang tetap mau melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami beri kesempatan Rayon Sion untuk mempersembahkan pujian. Biarlah rohmu tetap menyala dan layanilah Tuhan. Tetap menyala hingga dia datang. Mari kita mencarilah terang di mana engkau berada. Yesus selalu dan beserta, beri haleluya. Seka-sekayo.
saya dan saudara. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Orang bagian apa sana menyanyi, dorang berlompat-lompat. Karena dorang tahu Yesus yang dorang sembah, dorang puji, layak terima pujian saya dan saudara. Jadi saudara, kalau ingin berlompat, jangan usah malu saudara. Lepaskan. Tuhan mau orang berlompat dengan Tuhan. Jadi saudara, ada suka mau berlompat mungkin malu. Bapak Aldo di belakang kurangnya nak mau itu, dia berlompat sekali. Dia memuji Tuhan. Karena kesempatan Tuhan beri, orang dapat memuji Tuhan. Hati Tuhan beri, orang memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira, haleluya. Hati yang gembira.
biar torangmu tetap terbang. Terbang dan terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Buatlah hubungan intim dengan Tuhan. Biar hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Dia Allah yang menuntun menyertai setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Dahsyat dan luar biasa Dia. Haleluya Tuhan. Amin.
Sehingga saat ini kami sudah memuji Engkau, saat ini kami sudah menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu dan sudah menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, agar setiap firman yang disampaikan hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami mampu melakukan dalam setiap hidup kami. Hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu di siang hari ini, Engkau pakai dan urapi hamba-Mu dengan pengurapan dahsyat dan luar biasa. Apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami, pikiran kami, dan kami mampu melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akan dengar firman-Mu, kami akan memberikan khotbah persembahan yang pertama di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Puji Tuhan, hari ini rasa Natal kayaknya. Rasa Natal memang. Saya dapat merasakan kehadiran Allah. Hati saya bergetar menikmati suasana hadirat Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini ada tamu kita, Profesor Dokter ya Eko Prasetyo, dan bersama dengan Ibu Daina. Ya, dialah yang merawat saya waktu saya tidak sadar 15 hari. Kemainkan lama tidur, baru itu memang saya rasa lama tidur. Ya, puji Tuhan buat kehadirannya. Ini yang kedua kali, tadi baru kali ini melayani di hari Minggu. Pernah 3 kali ya, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun jauh ya, tidak seperti teman-teman yang lain tempatnya mudah dijangkau, ini kasihan ya. Tapi Tuhan tahu kami ada di tempat ini karena Tuhan yang membawa kami di tempat ini. Puji Tuhan, selamat datang, selamat melayani. Tuhan berkati. Silakan. Haleluya. Haleluya. Glory. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya karena kasih Tuhan Yesus Kristus,
saya bisa melayani Bapak Ibu di tempat yang mulia ini, di atas mimbar yang terhormat. Itu hanya sekali lagi hanya karena kasih Tuhan. Dan kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang kita anggap sebagai kakak rohani kami, sebagai keluarga dekat kami, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di atas mimbar pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk persingkat waktu, nama saya mungkin sudah kenal, Eko Prasetyo. Saya sudah kedua kali, yang pertama di luar mungkin pada saat hari jadinya Cio ya. Bagaimana Cio, sehat? Puji Tuhan. Ini juga anak rohani saya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang luar biasa, yang tokohnya juga pemuda seperti Cio ini. Kita buka Kisah Rasul 20, Kisah para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Kalau kita biasa berdiri, kita akan berdiri untuk hormati firman Tuhan. Kita baca 6 ayat ini, ayat 7 sampai 12, ayat yang luar biasa. Saya yakini pasti memberkati Bapak Ibu, pasti memberkati gereja ini. Bila sudah diketemukan ayatnya, katakan amin. Amin. Ya, baik, kita baca dengan hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Pada hari pertama pada minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa terhibur. Haleluya. Persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar ungkapan, "Dulu saya rajin belajar firman Tuhan. Dulu saya berapi-api. Dulu saya dekat dengan Tuhan. Dulu." Oma kami yang sering menyertai kami, tante-tante kami yang hamba-hamba Tuhan di Lamongan, istri, bahkan beberapa malam yang lalu ketika doa malam di rumah kami, hamba-hamba Tuhan berdoa. Bapak Ibu dengarkan kata-kata saya, fokus ke saya. Dulu di GPDI di Lamongan, walau di Motoling ketika pencurahan malam kudus, pencurahan Roh Kudus, ada api di atas gereja. Dulu KKR di Motoling, di Minsel, di Sabua di atas ada api Roh Kudus. Dulu. Mari sekarang, di mana api itu? Mari sekarang, di mana api Pantai Kosta itu? Api Pantai Kosta yang kubunya di mana itu? Ada kemunduran iman,
Apakah kita masih hidup dalam iman atau justru tertidur secara rohani? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang pemuda bernama Eutikus. Ia tidak jahat, ia tidak memberontak. Ia hanya mengantuk, tertidur, lalu jatuh dan mati. Ketika saya persiapkan firman Tuhan ini hampir 3 minggu, dan ketika setiap pagi saya menyiapkan firman ini, saya baca, saya selalu menangis Bapak Ibu, sampai tadi pagi. Bapak Ibu, ini bukan hanya kisah fisik, tetapi gambaran kondisi rohani banyak orang percaya pada hari ini. Tidur rohani dan mati rohani. Untuk itu Tuhan memakai Eutikus, seorang pemuda, sebagai tokoh kunci di dalam firman ini untuk mengingatkan kita. Dan ini firman yang sangat penting bagi kita yang telah mengenal Tuhan Yesus mungkin sejak lama. Sehingga judul firman ini saya beri judul dulu, sekarang tidur dan mati rohani. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi manusia tidur itu diperlukan. Tidur itu kebutuhan normal. Untuk apa? Untuk hemostasis, keseimbangan tubuh. Tubuh yang aktif bergerak, bekerja, ada sel-sel yang mati. Oleh karena itu dibutuhkan hemostasis, ada restorasi, pengembalian sel-sel yang rusak untuk tumbuh kembali. Kecuali sel otak Bapak Ibu. Sel otak, sel saraf tulang belakang ini tidak bisa tumbuh lagi. Semua sel bisa tumbuh untuk hidup kembali. Demikian juga hormon-hormon tubuh saling membuat keseimbangan. Nah, disitulah pentingnya tidur fisik. Tetapi pagi hari ini kita bicara tentang tidur rohani dan mati rohani, yang justru lebih penting dan lebih berbahaya di dalam kehidupan umat-umat percaya. Dari Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai 12 ini ada 5 hal yang penting yang mari kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah posisi yang benar tidak menjamin kondisi yang benar. Yaitu pada ayat 7, Kisah Rasul 20 ayat 7. Saya bacakan secara ringkas. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk mencakar roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicara itu berlangsung sampai tengah malam. Ini Paulus bersama rombongannya dari Filipi, dia mampir ke Troas karena di Makedonia banyak orang-orang yang membenci dia. Makanya dia beristirahat di Troas. Dia memberikan pelayanan, berbicara, ini dalam ejaan baru. Kalau kita bicara, kita pahami di dalam KJV, bukan berbicara tapi preach, berdoa. Bukan omong-omong seperti biasa Bapak Ibu, ya, ngalor ngidul dengan saudaranya sampai tengah malam, tidak. Paulus melakukan preach, worship di rumah temannya di Troas. Ayat ke-8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Ayat 7 dan ayat 8 ini Bapak Ibu, Eutikus pemuda ini berada di tempat yang benar. Ia hadir di persekutuan seperti ini. Ia hadir di perjamuan yang akan kami lakukan nanti. Ia mendengar pengajaran para rasul. Dan ini lambang jemaat mula-mula Bapak Ibu. Kisah Rasul 2 ayat 42. Jadi Eutikus ini walaupun pemuda, ini bagian dari jemaat mula-mula. Haleluya. Glory Jesus. Dan di tempat itu dinyalakan banyak lampu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya terang, supaya kita bisa fokus. Contoh sehari-hari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbelanja ke Indomart atau Alfamart,
Itu lampunya terang Bapak Ibu. Itu tujuan bisnisnya, supaya kita masuk, kita bisa fokus apa yang kita beli. Dan itu luar biasa. Akhirnya banyak warung-warung yang lain itu mencontoh Bapak Ibu. Tidak ada warung yang remang-remang lagi, tidak akan laku. Sementara lampu LED sekarang begitu murah ya. Tidak banyak energi yang dibutuhkan. Itu kenapa mereka lampunya terang, supaya kita fokus di dalam membeli barang yang kita pilih. Demikian juga ibadah di tempat itu pada waktu itu, supaya saya fokus dengan lampu yang terang dipasang. Tetapi kenyataannya terjadi kontradiksi, berlawanan. Tidak ada jaminan dekat dengan aktivitas rohani itu dekat dengan Tuhan. Hadir di gereja itu hidup rohani yang sehat. Tidak. Ada orang yang duduk di gereja tapi pikirannya di mana-mana. Ada orang di gereja mendengar firman tapi tidak menyerap. Aktif pelayanan tapi hatinya dingin, membeku. Oh, glory Jesus. Apakah saya hanya hadir atau benar-benar hidup di hadapan Tuhan? Atau dulu saya berkobar-kobar? Dan yang kedua Bapak Ibu, tidur rohani datangnya perlahan-lahan, tidak disadari, dan itu adalah sebuah proses. Ayat 9, seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Etikus duduk di jendela. Jendela artinya apa Bapak Ibu? Setengah di dalam Tuhan, setengah di luar dunia. Inilah posisi yang paling berbahaya. Inilah yang disebut sebagai posisi kompromi. Kalau Bapak Ibu duduk di jendela, ada angin sepoi-sepoi dari luar, itu menghembus ke dalam, maka akan menina bubukkan kita untuk tidur mengantuk. Kompromi adalah sesuatu yang berbahaya bagi umat-umat yang percaya. Wahyu 3 ayat 1, engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Tidur rohani terjadi karena apa Bapak Ibu? Karena orang-orang Kristen yang kompromi. Hari Minggu di gereja, hari lain hidup seperti di dunia. Tidak sepenuhnya meninggalkan dosa, tidak sepenuhnya mengejar Tuhan. Masalahnya bukan posisi fisik, tetapi kondisi hati Bapak Ibu. Ayat 9a ini, atau ayat 9 bagian depan, ia tidak dapat menahan kantuknya. Tidur rohani tidak terjadi tiba-tiba. Ada proses yang tidak disadari. Mulai lelah secara rohani, mulai kompromi hal-hal kecil. Yang ketiga, mulai kehilangan fokus. Dan terakhir, mulai tidur. Dan ciri-ciri tidur rohani yang secara tidak sadar itu adalah tidak lagi haus firman. Doa menjadi rutinitas kosong. Tidak peka terhadap dosa. Dan kehilangan sukacita keselamatan. Bapak Ibu, tidak ada kesaksian. Tidur kadang-kadang tidak kita rasakan. Atau yang disebut di bahasa kedokterannya adalah micro sleep. Ada 2 dokter. Di mana itu? Dokter bius 1. Karena kantuknya baru jam setengah 12 menuju ke rumah sakit kandang. Tahu-tahu dia belok kiri, nabrak pohon di dekat sekolah Teresia SD ya. Pohon. Untung dia tidak apa-apa.
Dan kedua, dokter asisten bedah saya, wanita, menuju ke rumah sakit Awalwi. Tahu-tahu sekitar jam 6 pagi. Tahu-tahu mobilnya terbalik di pinggir jalan, Bapak Ibu. Dia keluar dengan bengong-bengong aja. Terus penduduk di sekitarnya atau orang lain menolong. Ibu, kenapa? Saya tidak tahu. Itu disebut microsleep. Kita tidak sadar. Tidur sejenak dan itu berbahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau secara fisik Bapak Ibu sudah lelah, istirahat yang cukup. Dan kita harus waspadai penyebab kantuk rohani. Ada 3, yaitu kesibukan dunia, media sosial berlebihan, dan prioritas yang salah. Itu yang sering mereka alami, yang tidur rohani. Oleh karena itu kita harus waspadai. Yang ketiga Bapak Ibu, tidur rohani berakhir pada kejatuhan atau kematian. Ayat 9b kita teruskan. Ia jatuh dari tingkat ketiga ke bawah, diangkat dalam keadaan mati. Dan ini serius Bapak Ibu. Tidur rohani itu akhirnya berpokok pada 4 kehilangan. Karena duduk di jendela, kehilangan fokus, mengantuk, kehilangan kesadaran, tertidur, kehilangan kendali, jatuh, kehilangan nyawa. Makna rohaninya Bapak Ibu, setengah hati kepada Tuhan itu berbahaya. Kompromi kecil bisa berujung kejatuhan besar. Terjadi perlahan-lahan dan tanpa disadari prosesnya. Jangan bangga kita terus aktif di gereja pelayanan. Tapi kita harus waspadai, ini tidur rohani. Awalnya jarang berdoa, lalu jarang ibadah, lalu jauh dari Tuhan. Awalnya toleransi dosa kecil, akhirnya hidup dalam dosa. Ini adalah pesan yang keras. Tidur rohani bukan kondisi yang normal-normal saja, itu berbahaya. Tidur rohani berakibat dengan mati rohani. Kalau mati fisik adalah terlepasnya hubungan tubuh dan jiwa. Tetapi mati rohani, manusia tidak disertai dengan hadirat Tuhan lagi. Dan dia bisa jatuh dari tingkat ketiga. Artinya tidur rohani, mati rohani ini Bapak Ibu tidak hanya terjadi bagi jemaat-jemaat, tetapi juga terjadi pemimpin-pemimpin gereja, gembala, hamba-hamba Tuhan. Bisa terjadi Bapak Ibu. Dan yang keempat, kasih Tuhan membangkitkan yang mati. Wow, luar biasa. Ayat 10 Bapak Ibu. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Turun ke bawah adalah dalam KJV bahasa Inggrisnya feel on him. Merebahkan, bukan dia menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh orang yang mati ini Bapak Ibu. Tentu akan mati, sesak. Tetapi dalam Inggris mengatakan embracing him, memeluknya, mendekapnya. Dan inilah tipologi dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tuhan datang dari surga, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, disalibkan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita yang nanti kita akan peringati pagi hari ini. Wow, luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita mati rohani begitu saja. Melalui tindakan Paulus inilah tipologi Kristus diwujudkan. Kasih yang nyata. Ia turun dari tingkat tinggi tadi, inisiatif kasih. Ia menjangkau, ia feel on him, ia memeluk, memulihkan, embracing him, dan menyatakan hidup.
memberikan harapan pada anak muda ini. Dan tipologi Kristus ini Bapak Ibu, kita bisa belajar juga di Lukas 10 ayat 30-36, kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang pengusaha atau siapapun berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampok sampai luka-luka, berdarah-darah, mau mati, sudah sekarat. Ada imam, ada Lewi yang lewat di situ, tidak abaikan dia. Tapi ada satu orang Samaria yang baik hati, karena kasihnya dia menolong orang ini, menyembuhkan lukanya, membersihkan lukanya, menaikkan ke atas keledai, membawa ke penginapan. Dan penginapan ini adalah sebuah arti dari sebuah pelayanan atau gereja. Dan orang Samaria ini memberikan 2 dinar. 2 dinar ini adalah upah 2 hari kerja, menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang nyata. Dan penginapan ini adalah lambang dari gereja. Bagaimana gereja dipercaya untuk Tuhan, untuk mengelola keuangan, diberikan 2 dinar, tetapi esok harinya bila kurang kan ditambah. Gereja tidak memerlukan cara berpikir bagaimana mendapatkan uang itu. Tuhan telah sediakan. Tuhan telah sediakan. Tapi Tuhan juga butuh pertanggungjawaban. Dari makna rohani, tipologi Kristus ini adalah anugerah penebusan. Tuhan mencari yang jatuh, Tuhan memulihkan yang mati, Tuhan memberi kesempatan baru. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang aktif. Kenapa Paulus tahu? Ya, karena dia mengalami sendiri. Saulus, ketika dia menjadi Saulus, dia murid yang terbaik dari Gamaliel di Yerusalem untuk menangkap orang-orang yang percaya sampai menuju ke jalan ke arah Damaskus. Di situ Tuhan cari, dia dapatkan Saulus. Demikian juga Tuhan secara aktif menemukan Kleopas yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus bersama temannya dan kecewa hati ketika Tuhan disalib, Tuhan mati. Di situ Tuhan Yesus menghampiri. Tuhan aktif, Tuhan inisiatif bagi anak-anaknya. Demikian juga Yohanes 4 ayat 5 sampai 42, nanti Bapak Ibu baca kisah yang indah sekali tentang bagaimana Tuhan Yesus datang menyimpang ke Samaria, menemui wanita yang tanda petik katanya wanita dari Sikar yang ada di sumur Yakub. Wanita ini dipulihkan sehingga wanita ini menjadi penginjil yang hebat di Dekapolis. Dan wanita ini menurut gereja Ortodoks Timur disebut sebagai Potini. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kalau memulihkan itu selalu melengkapi. Setelah dilengkapi untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya menyebabkan seseorang yang jatuh tadi hidup, tetapi dia disiapkan lagi nih etikus muda dengan kelengkapan rohani untuk melayani Tuhan yang lebih hebat. Oh, glory Jesus. Glory Jesus. Dan ini kabar baik. Jika mungkin hari ini imanmu lemah, hatimu dingin, hidupmu jauh, tidak seperti dulu. Kabar baiknya Tuhan masih membangkitkanmu. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Glory Jesus. Yang kelima Bapak Ibu, kebangkitan harus diikuti dengan perubahan. Ayat 11-12, setelah kembali di ruang atas,
Paulus memecah-mecahkan roti lalu dimakan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, berkhotbah, berdoa sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa terhibur. Ayat 11-12 ini Bapak Ibu menjelaskan mereka kembali bersekutu, mereka kembali makan bersama-sama, perjamuan kudus, dan mereka dikuatkan. Kebangkitan bukan akhir, tapi kebangkitan adalah awal baru dari pertobatan. Di mana itu terjadi Bapak Ibu? Di mana itu? Di tempat persekutuan, di tempat pelayanan, dan di tempat gereja Bapak Ibu. Jadi gereja adalah tempat pemulihan, tempat penguatan, tempat pertumbuhan. Dengar Bapak Ibu, dengar. Gereja bukan tempat penghakiman. Gereja tempat pertumbuhan. Jangan jadi jemaat-jemaat biasa. Jangan jadi jemaat dengan iman unyil. Kenapa unyil Bapak Ibu? Ketika saya masih menonton unyil, dari mahasiswa sampai lulus dokter, unyil bajunya terus baju SD. Tidak pernah naik SMP, SMA. Itu iman unyil. Mari kita bangkit kembali ke firman, bangkit kembali bersekutu, bangkit untuk hidup baru, bertumbuh. Wow, luar biasa firman pagi hari ini. Ada 5 makna teologis yang tadi telah disampaikan. Supaya bisa diingat Bapak Ibu, saya ulang garis besarnya. Yang pertama adalah posisi benar tidak menjamin kondisi benar. Tidur rohani datang perlahan tanpa disadari. Hati-hati bagi jemaat yang setia, bagi jemaat yang melayani Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Hati-hati. Kadang-kadang kita teledor, tidak waspada. Poin 1 dan 2. Yang ketiga, tidur rohani berujung kejatuhan, kematian. Yang keempat, Tuhan sanggup membangkitkan, tipologi Kristus di sini. Dan yang terakhir 5, kebangkitan harus diikuti dengan perubahan. Pertanyaannya, apakah saya masih tertidur secara rohani? Apakah saya hidup seperti dulu-dulu ketika api Pantekosta masih menyala-nyala? Apakah saya masih duduk di jendela? Apakah saya masih kompromi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan memanggil kita. Efesus 5:14a. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Jangan tunggu jatuh. Jangan tunggu hancur dan mati. Mari kita bangkit. Bangun sekarang. Akhir dari khotbah ini, kami persilakan singer dan di musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, agar kita tidak tidur rohani, kemudian menjadi mati rohani, kita harus waspadai tidur rohani ini. Karena ini tersembunyi dan ini berbahaya. Oleh karena itu, jangan tinggal di wilayah kompromi. Tuhan menuntut kita totalitas Bapak Ibu, tidak separuh-separuh. Bangun disiplin rohani dengan integritas terhadap firman, doa, dan persekutuan. Haleluya. Kita harus punya pengharapan melalui firman Tuhan. Glory Jesus. Kita menyanyikan lagu putar hubung. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima
lepas. Pegang tangan kami Bapa. Kami tidak bisa jauh-jauh dari Engkau. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang totalitas, tidak berkompromi. Haleluya, glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Dipercaya firman-Mu telah meresap di dalam lubuk hati kami untuk tumbuh tidak percuma. Terima kasih Tuhan. Kami hadir pagi hari ini. Itu adalah sebuah inisiatif Tuhan untuk mendengarkan firman ini agar kami berubah, kami lebih setia. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati janji-Mu dan kami akan menikmati perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Menguduskan kami, mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh terhubung dengan Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, sucikan kami semua, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bahkan hamba-hamba yang akan membagi-bagi tubuh dan darah-Mu Tuhan, pakai dan urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roti anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan, bukan lagi buatan tangan manusia, tapi benar-benar ini adalah tubuh-Mu, darah-Mu yang kami akan terima, yang menyucikan kami, mengampuni kami, bahkan darah Kristus menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami boleh terhubung dengan Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan bagi-bagi. Haleluya. Amin. Silakan dulu.
tangan saya, di tangan saudara, bukanlah roti buatan tangan manusia, tapi kita yakini bersama-sama bahwa di tangan saya, di tangan saudara ada tubuh Yesus yang akan memulihkan saudara dan saya berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bila tubuh ini menyatu dengan tubuh kami, tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya ketika tubuh menyatu dengan tubuh kami dipulihkan, kami dijamah, kami disembuhkan, karena tubuhmu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan makan tubuh Yesus. Kita angkat darah Yesus. Di tangan saya bukan lagi dari anggur buatan tangan manusia, tapi mata iman kita percaya bahwa di tangan saya, di tangan saudara ada darah Yesus yang menyembuhkan saudara, yang memulihkan saudara, karena bilur-bilur menyembuhkan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dari darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini darahmu akan menyatu dengan darah kamu. Darah yang penuh kuasa, darah yang penuh dengan mujizat, darah yang menyucikan kami, mengampuni kami. Layakkah kami menerima mujizat pada hari ini? Lewat minum darahmu Tuhan, kami disembuhkan, yang sembuh, yang sakit dijamah, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan minum darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan minum. Haleluya, haleluya. Bilurnya, bilurnya. Amin. Amin. Dan percaya bahwa lewat makan tubuh dan minum darahmu, kami dipulihkan, kami dijamah, kami disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kuasa sakit penyakit dalam tubuh murid umat-Mu Tuhan. Kami percaya sudah dipulihkan, sudah dijamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Hamba sudah berhenti melayani, kami berkhotbah, tapi kami percaya benih-benih firman-Mu yang tertabur pada siang hari ini tertanam, terpatri dalam kehidupan kami, jika kami boleh menjadi orang yang bersungguh-sungguh mencari Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua lewat firman-Mu, berkati kami lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami akan berikan persembahan berkati sujan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan sepujian. Sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, luangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. oh Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan untuk berkati kita dan persembahan kita. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, ya, walaupun dia seorang punya ya gelar yang tertinggi, ya, profesor, ya. Saya bersyukur walaupun kita di ujung kota Manado, tapi yang melayani di sini ada doktor, ada profesor. Waduh, tidak semudah itu, ya. Kita bersyukur, terima kasih juga dari Ibu Deni yang sudah setia dan pernah juga melayani kita. Dan ke depan, ya, kalau ada waktu lagi, kami tak menantikan kedatangan untuk melayani kami, karena kami rasa dibangun pada pagi hari ini. Ternyata duduk di jendela itu bahaya kan, melihat keluar, melihat ke dalam, ya. Tuhan menjadi satu bekal bagi saya, menjadi perenungan bagi saya. Oh, saya betul, orang yang duduk di jendela itu kan kebanyakan juga jemaat duduk di jendela. Kompromi, ya. Di luar oke, di dalam oke, ya. Saya harap seluruh jemaat Allah mengambil ketegasan. Di dalam kalau di dalam, di luar kalau di luar. Amin. Ambil satu kes. Ya, seperti Yosua berkata, kalau kamu tidak mau menyembah Tuhan, ya silakan, monggo tidak menyembah Tuhan. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan. Dia tidak berada di jendela. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya. Saudara diberkati, kami juga semua diberkati. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman, tapi sebelumnya saya mau bersaksi. Kemarin saya sakit, saudara. Saya pikir saya tidak bisa beribadah pagi hari ini. Tapi saya bilang, oh Tuhan, ini boleh kok mesti mau ibadah pagi hari ini. So berdoa, jemaat so doakan, karena kebetulan tadi malam ibadah rayon di Pastori didoakan, di rayon Smyrna juga didoakan. Puji Tuhan. Jam 9:30 dokter datang, lihat saya, cek kolesterol dan lain sebagainya. Dokter Wenda bilang mesti masuk rumah sakit karena darah tidak stabil. 180, 140, 125, 183. Kita bilang nyanda, kita besok baik. Puji Tuhan saudara, kesaksian yang luar biasa. Jam 3 subuh saya ingin ke belakang buang air kecil. Coba-coba bangun, saya tidak bangunkan Bapak Gembala. Coba-coba bangun, saya goyang kepala karena saya kena vertigo. Begitu itu vertigo saudara. Dapat rasa baputar ini rumah. Ya saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini saya berkemenangan dalam Tuhan. Bukan cuma saudara terima berkat firman,
saya juga diberkati. Tuhan memberkati. Kita akan dengar pengumuman untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini. Selesai ibadah kita, ada ibadah sekolah minggu di gereja, dan sebentar malam ibadah Pelwak dan Pelprip bertempat di keluarga Amasi Mebanua. Pelayanan puji-pujian Ibu Kakunsi Yosef firman Tuhan Ibu Ungo dijadwal. Hari Rabu ibadah tengah minggu di gereja yang melayani pimpin pujian Ibu Polin firman Tuhan Bapak Darman Kakunsi. Hari Kamis Rayon Smyrna belum diadakan, nanti diadakan gabung pada hari Minggu depan. Hari Jumat ibadah Rayon Sion bertempat di keluarga Mebanua Mekodompis yang melayani puji-pujian Bapak Petrus, firman Tuhan Ibu Polin. Pelayan altar minggu depan, worship leader Ibu Anak Rakinaung Hari Kasek, singers Ibu Sartika, Ibu Militia, pelayanan pastori keluarga Mandak Tampi. Nanti tolong Ibu Cik sampaikan. Inilah untuk pelayanan kita sepanjang minggu berjalan. Dan kemarin hari Ibu Olga Makananging dirawat di rumah sakit Bayangkara, Karombasan. Memang jauh sekali dari 4 orang saudara, tapi karena dekat dengan keluarga di sana jadi dirawat di sana. Dan kita akan mengumpulkan dana sehat pada masing-masing koordinator. Sangat diharapkan partisipasi seluruh jemaat semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Demikian penyampaian pengumuman. Dan pagi hari ini kita akan memberikan ekstra kolekta untuk pembangunan Place Pastori. Jadi saudara ketua pembangunan so datang, berarti orang so siap kerja. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan ekstra kolekte kerja dengan Allah. Haleluya. Kerja dengan Allah. Letakkan di meja. Kerja dengan Allah. Allah sendiri tolonglah. Kerja dengan kita akan tamatkan ibadah kita dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Saya dibacakan kepada Bapak Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
menyenangkan hati, menyukakan hati-Mu Tuhan. Sehingga Engkau turun memberkati kami seluruh jemaat yang hadir, bahkan hamba-hamba yang pada siang hari Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman Tuhan yang tertanam, terpatri dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mengambil keputusan, kami tidak hidup setengah-setengah, tetapi kami mengambil keputusan seperti Yosua. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari. Suami, istri, anak-anak, bahkan oma, bahkan rombongan yang ada, Engkau berkati Tuhan. Kuatkan, sehatkan mereka, berkati mereka Tuhan. Sebagai hamba-Mu, bahkan sebagai Tuhan dokter Tuhan, ahli saraf Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkati tangan-tangan sehingga orang yang dioperasi dapat sembuh seperti kami hamba-Mu yang mengalami Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, terberkati seluruh umat-Mu yang hari pada siang hari ini. Usaha mata pencarian umat diberkati, sumber-sumber nafkah umat diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa kepadamu Tuhan, besok dan seterusnya jemaat Tuhan akan kembali bekerja depan pekerjaan masing-masing. Berkati usaha mata pencarian mereka. Jauhkan umat-Mu dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Kuasa dari setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa buat rekan kami Tuhan yang berada di rumah sakit Tuhan. Ibu Ola, makanan Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau netralkan Tuhan gula dalam darahnya Tuhan. Engkau jamah, biarlah darah Yesus Kristus mengalir dalam kehidupan Ibu Ola Tuhan, sehingga dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan, ibadah-ibadah kami akan dimulai sebentar malam Tuhan. Tolong berkatilah kiranya Tuhan. Persiapkan seluruh jemaat Telasa untuk beribadah di sepanjang minggu. Bahkan hamba-hamba yang akan melayani Engkau pakai dan urapi Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Berkati terus pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan besok kami akan memulaikan pekerjaan pembangunan, pembuatan pelacet Tuhan. Tuhan tolonglah kiranya berkati para tukang yang bekerja, bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan akan melayani, memberikan konsumsi Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sehingga pembuatan pelacet kami dapat terselesaikan Tuhan. Terpuji-pujilah untuk segala kemuliaan, segala hormat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, Engkau berkati mulai dari presiden sampai kepada kepala-kepala lingkungan. Engkau berkati Tuhan, sehingga bangsa kami diberkati, bangsa kami dilindungi, bangsa kami aman, bangsa kami makmur dan jaya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu sekeluarga yang datang melayani kami akan kembali ke rumah serta tibakan di rumah dengan selamat. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pada siang hari ini. Mengakhiri ibadah kami, ibadah yang kudus, ibadah yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah, bersekutu daripada Roh Kudus turun dan keserupan kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan memberkati kita dari siang hari sampai Kristus datang.